Ya, sekarang setelah buka Alkitab, siap. Karena pagi ini saya akan bicara satu hal yang penting. Sangat penting. Jadi kalian harus tahu kenapa kita di dalam Alkitab atau sebagai anak Tuhan, kalian harus tahu apakah sebutan dari Allah. Nanti kalau tidak nututi, kamu bisa punya WA group enggak, anak-anak? Kirim semua ke WA group ini ya. Ya, karena ini hal yang penting. Ya, saya akan tidak jabarkan semua. Paling satu saja. Nanti minggu-minggu ke depan biar pembicara-pembicara lain, misalnya Kak Endi akan membicarakan. Ya, ya. Hari ini saya akan bicara tentang satu hal, El Rohi. Anak-anak, di dalam panggilan Tuhan, sebutan Tuhan itu ada banyak. Ya, yang pertama kalau baca, ayo sama-sama baca. Yang pertama, one, El Rohi. Ayo baca, ngomong. El Rohi. Artinya itu Tuhan Gembalaku. Terus kedua, Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang mencukupkan. Itu ada ayatnya nanti. 2, 3. Ayo. Jehovah Rafa. Ya, Tuhan yang menyembuhkan. Terus Jehovah Nisi. Jadi kalau orang perang, dia berkata Jehovah Nisi karena dia perang. Allah itu panji-panji kemenanganku. Ayo berikutnya ke-4, 5. Jehovah Makadesem. Tuhan yang menyucikan, yang menguduskan. Terus berikutnya. Jehovah Shalom, Tuhan yang damai sejahtera. Terus Jehovah Gibor Mikhamah, Tuhan perkasa dalam peperangan. Terus Jehovah Zidkenu, Tuhan Allah kebenaran. Terus Sama, Tuhan hadir, Tuhan maha hadir. Jadi anak-anak, orang Israel kalau nulis itu bukan Jehovah itu Jehova, bukan. Yang mereka tulis cuma huruf mati, JHVH. Dari JHVH. Jadi kamu jangan kaget kalau ini, tulisnya kok ada itu diwoco, JHVH. Kalau ngomong. JHVH. Itu memang bacanya Jehovah. Tapi huruf verbalnya A, J. Itu E-nya tidak disebut, tidak ditulis. O tidak ditulis. A tidak ditulis. Yang ditulis cuma JHVH. Jehovah. Duduk yang baik. Kamu lihat saya. Sini. Pindah situ. Ya, ini loh, kamu. Nah, sini supaya dekat saya. Pasti serius dalam nikah. Kalau kamu laki itu cowok ketemu cowok. Nah, situ. Enak toh. Besok bojomu kan ya wedok toh. Ya, JHVH. Bacanya Jehovah. Makanya di situ seharusnya tulisnya JHVH JRH, Jireh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ayat ini timbul waktu Abraham mau nyembelih anaknya yang namanya Ishak. Maka itulah Allah menyediakan. Engkaulah Jehovah Jireh. Gitu lihat. Ya, Allah yang menyediakan. Tapi ada lagi berikutnya ada hal yang lain. Ini ayat yang berikutnya itu kamu lihat bukan lagi JHVH tapi L. Jadi setiap kan nama yang ada L, contohnya Daniel. L itu artinya Allah. Besaliel. Terus Gamali. Terus kemudian siapa namanya itu? Daniel, kemudian banyak Samuel. L-nya itu adalah Allah.
Makanya di sini ada El Roy. Apa itu? Apa? Artinya apa? Tuhan yang menilik. Waktu siapa itu? Hagar itu kesasar di tengah pelantara. Dia nangis karena kebingungan kemana. Tahu-tahu Allah El Roy. El Roy. Allah itu menilik kepada Hagar. Menolong Hagar. El Roy. Terus apa itu? El Shaddai. Gitu? Kamu kan nyanyi lagunya. El Shaddai. El Shaddai. Ini artinya apa? Tuhan Maha Kuasa. God is powerful. Oh. Jadi kalau kamu mengucapkan Allah perkasa, Allah Maha Kuasa, El Shaddai. Kalau kamu menyanyikan lagu El Shaddai, artinya kamu mengakui Allah itu maha dahsyat. Sanggup mengubah segala sesuatu, Allah dahsyat. Berikutnya apa? Jehovah Elohimo atau Allah pencipta alam semesta. Itu sama seperti yang paling akhir bawah. Apa itu? Elohim. Gerejamu jenenge apa? Arti kata Elohim adalah habis. Iya. Enggak, saya pikir habis. Karena dia bilang sama saya 20 menit. Ini sudah 10 menit, sebentar lagi selesai. Apa? Nanti jadi ada maksudnya. Iya, ada. Saya 10 menit lagi selesai. Jangan khawatir. Saya disuruh khotbah 5 menit bisa. 1 jam juga bisa. Lah kamu mau pilih mana? 1 jam atau 1 menit? 5 menit? 5 menit saya? Nggak apa-apa. Tak kukuti boleh aku. Ya mak, 10 menit, 5 menit, seperempat jam, setengah jam. Pilih mana? Ayo, pilihan suara. Pilih mana? Setengah jam atau 5 menit? 5 menit aku berhenti. Setengah jam. Kamu berapa? Tak tahu. 5 menit, 1 menit tambah ya. Amin. El Gibor. Ayo baca. El Gibor. Arti kata El Gibor. Ini ada gereja namanya El Gibor. Artinya apa itu? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ngerti ya? Jadi kamu harus tahu nama-nama Allah sebutannya Elohim. Bukan Elo penyanyi itu bukan. Tapi Elohim artinya apa? Allah pencipta alam semesta. Ngerti ya? Jadi kalau kamu tahu, kamu gerejamu mana? Elohim. Artinya apa? Allah yang pencipta. Ngerti ya? Tahu ya? Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang yang pertama aja. El Rohi. Ayo baca, sebut. 1, 2, 3. Artinya Allah adalah gembalaku. Kenapa Allah menjadikan diri sebagai gembala? Kenapa tidak dia bilang, akulah seorang bisnismen? Enggak. Kenapa Allah tidak bilang, akulah pedagang? Enggak. Tapi El Rohi. Akulah gembala. Tuhanlah gembalaku. Kenapa? Karena pada umumnya pada waktu itu, orang Israel, umat pilihan Allah, itu kebanyakan pekerjaannya adalah seorang gembala. Contoh soal, Musa itu seorang gembala. Abraham, Ishak seorang, Daud seorang gembala. Yesus pertama kali lahir di dunia, dia malaikat menjumpai siapa? Menjumpai siapa? Pindah. Menjumpai siapa? Gembala. Gembala ini spesial. Karena mereka orang-orang yang kebanyakan pekerjaannya orang Israel. Nah, firman Allah mengatakan tadi El Rohi. Tuhan adalah gembalaku.
Makanya dia pun mau bicara sama kalian, menyatakan aku ini gembalamu. Kenapa tidak disebut manajer? Akulah manajermu. Akulah IO-mu. Akulah seorang kepalamu. Akulah seorang panglimamu. Ada memang. Tapi dia lebih bilang, aku gembala. Karena gembala itu spesial di hadapan Tuhan. Kebanyakan seorang gembala itu beda dengan seorang manajer. Nah, kita lihat Mazmur pasal 23. Ayo buka. Mazmur 23. Semua pasti kenal Mazmur ini, ya. Mazmur pasal 23. Ini kenapa Mazmur ini yang nulis Daud. Daud itu kerjanya adalah menggembalakan domba. Dia sangat dekat dan akrab dengan domba seperti halnya dia akrab dengan Tuhan. Kalau Daud itu akrab dengan Tuhan, menjadikan Tuhan gembala hidupnya, saya berharap setiap kamu yang di sini menjadikan Tuhan Allah adalah gembala bagi hidupmu. Nah, kamu menjadikan dia gembala hidupmu, kamu akan mengalami apa yang dihadapi oleh Daud dalam kehidupannya setiap hari. Pasal 23, mulai ayat 1, ayo baca. 2, 3. Ini loh, nomor 1. Satu hal yang pertama akan dijanjikan Tuhan kalau engkau menjadikan dia gembala hidupmu, itu seperti gembala dengan domba-dombanya. Pasti tidak kepengen, ada seorang gembala itu kepengen, wes bapak domba-dombaku ini keleleran, tidak tak kasih makan, ben mati, ben dia itu ngemis-ngemis sama tonggo. Ada? Tidak mungkin. Kalau kamu menjadikan Allah sebagai gembala hidupmu, Tuhan engkaulah gembalaku. Maka kamu akan punya satu keyakinan. Takkan kekurangan apa? Itu loh bacaan. Takkan kekurangan. Artinya tidak mungkin kalau engkau menjadikan seorang gembala, Tuhan itu gembala hidupmu, tidak mungkin gembala itu membiarkan kamu kelaparan. Tidak mungkin seorang gembala ini membiarkan kamu, anaknya gembala ini, keleleran terus ngemis-ngemis. Aku minta makan. Kowe siapa? Kowe kan wong Kristen. Anak Tuhan. Masuk anak Tuhan ngemis-ngemis sama yang lain. Kan tidak pantas toh. Jadi kamu kan percaya bahwa pasti gembala saya akan pelihara saya. Tidak mungkin mamamu saja, papa mamamu di rumah. Itu loh. Bila perlu itu dia tidak makan. Berasnya habis, tinggal titik. Yang penting kamu makan. Aku tidak makan, gak apa-apa papai mamai. Tapi kamu harus makan. Apalagi bapak kamu di surga. Gembala hidupmu. Dia akan menjamin hidup dan masa depanmu. Ayat 2. Ayat 2 mas. Hei. Ya, 2, 3. Di padang yang berumput hijau. Nah, stop dulu. Saya mau tanya, domba itu makanannya apa? Burger. Mie. Siomay. Mie ayam. Oh, mie ayam katanya. Domba makannya mie ayam. No. Nanti ya coba kamu ketemu domba kasih mie. Domba itu makanannya cuma apa? Rumput. Kayak kamu makan di Indonesia makan nasi. Dia tidak pernah bosan. Tapi Allah itu loh Allah. Dia membaringkan aku di rumput hijau. Domba itu paling seekor binatang yang bodoh dan lemah. Gak iso golek mangan dewe. Tidak bisa, kayak kambing loncat-loncat ngambil gitu tidak bisa. Domba gak bisa mencolot. Kegedutan awake. Jadi apa? Dia mesti disediakan
Gembalanya membawa dia ke padang rumput hijau. Dia baringkan situ sambil berbaring, sambil dia kelamut-kelamut makan rumput. Dan memberi minum air yang sejuk, yang tenang. Artinya, gembala itu memberi jaminan atas hidupmu. Kamu harus percaya Allah menjamin masa depanmu. Amin. Allah menjamin hidupmu. Allah menjamin sekolahmu. Allah menjamin keluargamu. Percaya. Dia itu gembala. El-Rohi. Jadi kamu harus percaya. El-Rohi itu menjamin aku. Terus ketiga. Ekspres mas. Waktunya entek kok. Aku kok disalah sampai PIC. Hei. Ya. Ayo 2, 3. Nah, tadi kan saya bilang, domba itu gak ngerti jalan. Gak ngerti jalan. Ngerti ini ada domba kecil, ada kupu-kupu gitu loh, diuber. Tahu-tahu dia hilang. Makanya seorang gembala, tongkat, kamu tahu tongkat gembala itu bentuknya melengkung gini. Kayak ballpoint gini kencang ya, tapi dia ada lengkungnya. Ada lengkungnya. Untuk apa lengkung itu kira-kira? Kalau ada domba ini mulai pergi menjauh, lengkungnya itu dimasukkan di lehernya domba, diseret. Ngerti ya maksudnya? Ben nggak melayu. Bukan terus lengkotnya pakai apa itu namanya? Celurit gitu. Bukan, kalau lengkungnya tongkat gembala celuritnya gini, kira-kira apa terjadi? Mati. Tapi tongkat gembala itu lembut. Makanya kalau Tuhan kamu kalau mulai males gak mau gereja, ojo kaget Tuhan itu ngarik kamu. Pakai tongkat gembala. Ayo, kebaktian mana? Kenapa? Dia mengasihi kamu. Dia menyegarkan jiwaku, menuntun di jalan yang benar. Ini loh firman Allah, ibadah. Belajar firman Allah. Datang ke jalan yang benar. Berikutnya, 4. Ayo, 2, 3. Sekalipun aku berjalan. Terus. Nah, sekarang beda. Kadang-kadang gembala ini bawa dombanya. Ya toh? Dia berjalan. Kadang-kadang memang ke rumput yang padang rumput yang luas, yang hijau, yang seger. Tapi jangan lupa, untuk mencapai tempat itu, kadang-kadang harus berjalan melewati lembah. Lembah bayang-bayang. Di mana lembah bayang-bayang, seringkali tahu-tahu itu ada beruang, ada singa, ada serigala, yang mengendap-endap, yang mengincar di tempat yang gelap untuk siapa? Ini, nyantap domba-domba tadi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu. Gembala itu bukan cuma tongkat tok yang melengkung tadi. Tapi dia punya gepuk, tongkat. Untuk apa gepuk? Nah itulah ada serigala. Serigala dilawan. Daud melawan sama serigala, sama beruang, sama singa. Semua dikalahkan dengan tongkat gembalanya. Yesus gembala hidupmu. Dia bela kamu. Dia jagai kamu. Yang penting kamu selamat. Gitu loh. Dia gembala tongkatmu dan gadamu menghibur aku. Tenang. Tenanglah jiwaku, karena ada gembala yang beserta hidupmu. Ngerti ya? Tidak usah takut. Yuk berikutnya, 5. Ini, 2, 3. Ini loh anak-anak. Allah gembala agung itu
Dia itu sangat care dengan kamu. Dikatakan apa? Meskipun kamu ini sedang ada musuh mengancam, ada serigala, ada beruang sedang mengancam kamu, gembala itu menyediakan hidangan. Ayo makan, ayo makan. Yang musuhnya siapa? Serigala lihat kamu, kurang ajar. Diancam malah makan. Itu Tuhan. Jadi kamu sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini serigala, beruang, singa, macan, apa maneh. Yang ini domba makan telap. Ditunggu sama gembala nih, gembala di samping, ayo makan. Makan dia. Ya situ loh, kurang ajar. Itu terjadi pada anak Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai gembala. Ayat 6. Ekspres ini, sebetulnya kalau mau ngajar gini, 1 jam. Tapi ini 20 menit harus. Ayat 6. Ayat 6. Kebajikan, kemurahan. Enak tenan. Kemurahan, kebajikan itu mengikuti aku. Kamu kemana? Diikuti kebaikan Tuhan. The goodness of God itu mengikuti hidupmu. Enak enggak? Enak. Selama kamu menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupmu, El Rohi, kamu terpelihara sempurna. Ayo ngomong, kamu terpelihara. Untuk tubuhmu, untuk jiwamu, dan untuk rohmu. Sekarang balik, kita pindah ke Yohanes pasal 10. Ini cepat tidak, mem. Loh, sudah entek, men. Loh, wis kelewat, aku dengkau digegeri. Pasal 10. Yohanes 10. Ayatnya yang ke 3 dan 4 ekspres. 2, 3 dan 4. 2, 3. Untuk dia. Kamu lihat tema judulnya apa itu? Gembala yang baik. Yesus itu gembala yang baik. Ayat 3 ya. Baca 2, 3. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terus 4. Dan domba-domba mengikut dia. Nah ini loh anak, kenapa saya kalau ngajar, kayak ini tak pindah. Tujuan saya, bukan saya ini benci sama dia, enggak. I'm sorry ya. Tujuan saya supaya kamu dengar saya. Saya sedang menyampaikan firman supaya kamu dengar firman. Tuhan kepengen kamu domba-dombanya Tuhan, dengar suara Tuhan. Nek kamu dengar suara Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu udah dengar suara Tuhan, kamu bisa dicaplok sama serigala dan beruang. Tapi kalau kamu mendengar suara Tuhan, mengikut suara Tuhan, kamu selamat. Yesus itulah gembala yang baik. Makanya saya mau kepengen supaya kamu menjadikan Yesus Allah itu sebagai gembala hidupmu. Karena dengan begitu, yang bakal untung itu siapa? Kamu dewe. Bukan saya cuma ngajar. Nek kamu nurut firman saya yang saya sampaikan, yang bakal bahagia itu kamu, bukan saya. Masa depanmu itu kamu yakin, saya dipelihara Tuhan, saya dombanya Tuhan, saya dijamin oleh Tuhan. Ngerti ya? Ayo pasal 10 lagi, tetap pasal 10 ayat yang ke-14. 14, 15. 2, 14, 15. Ya, 2, 3.
Aku kenal domba-dombaku dan sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba. Ini loh Yesus. Yesus itu kenal samu, kenal namamu. Siapa namamu? Ista. Tuhan kenal kamu. Tuhan tahu karaktermu. Tuhan tahu masa depanmu. Dia mengenal namamu. Dicatat sama Tuhan. Guru saya atau Kak Endi mungkin gak tahu namamu. Tapi Tuhan kenal kamu. Tuhan mengenal kamu dan dia memberikan hidup. Ya, cukup khawatir, 1 menit lagi selesai. Sajane sampai 10 waktunya. Ya, saya harus menghargai, kayak gitu saya diusir gitu. Disawat sama mikrofon dari belakang. Wah, sampai lari aku. Ini loh. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Nek ada serigala beruang nyerang domba, sing perang ini siapa bakale? Dombane apa Yesus gembalanya? Gembala. Domba ki keplek, ngerti keplek? Goblok. Yang bakal perang, makanya Yesus mati tersalib untuk menyelamatkan kamu. Gembala domba-domba yang gendut-gendut gini ini. Termasuk domba sing kuru-kuru ini. Semua disayang Tuhan. Dan ini loh, memberikan nyawaku. Yesus memberikan nyawanya disalib buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Saya. Ayo ngomong. 2, 3. Yesus memberikan nyawanya tersalib buat siapa? Good. Kalau kamu meyakini itu, dia mati tersalib buat saya. Maka kamu percaya dia adalah juru selamatmu. Namanya Yesus. Arti kata Yesus adalah juru selamat. Apa arti kata Yesus, Mas? Juru selamat. Jadi kalau kamu bilang, Yesus, saya pernah ngalami mau kecelakaan slip. Tapi waktu saya mau nabrak tembok, saya teriak, Yesus. Pada waktu saya teriak itu, enggak tahu gimana saya ngerem. Tidak sampai nabrak. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Saya mau katakan sama kamu pagi hari ini. Ngadepi ke depan, tidak usah takut. Ada Yesus, Immanuel, El lagi. Ada Allah yang menyertai hidupmu. Kamu tidak usah takut. Percayalah ada Immanuel bersama dengan kamu. Nanti kalau nanti saya kawin, rumah tangga, nanti anak saya makan apa? Coba pikirin saya, kamu lulus saja belum mau pikir rumah tangga. Ya, ngerti ya? Ojo mikiran, saya nanti kalau punya anak mah, apa kamu di SMP kok mau mikiri anak? Ya, kamu mikiri anak dah. Kepengen punya anak sudah. Kamu sudah punya pacar? Temen enggak punya pacar? Enggak, gini. Ojo pacaran dhisik, sekolah dhisik. Setelah sekolah, selesai kerja. Nek ndak kerja, bojomu kayak mana apa? Rumput. Ya, bukan suket. Ya. Kayak apa? Godong. Dikai pulsa, dimakani pulsa. Enggak ya? Ya. Habis ya? Ya sudah ya. Wes ya, sekian ya. Ya. Sudah. Apa tambah? Bisa 5-11 jam bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Boleh tanya. Siapakah yang mau tanya? Door prize. Oke. Siapa namamu? Given. Apa pertanyaannya? Kan ada nama apa untuk sebutan Allah tadi yang apa? Elohim. Yang mana? Elohim. Coba keluarkan. Ya, apa namanya?
keluarkan yang nama-nama tadi. Supaya given ini bisa bocor. Maka kecepatan makan nanti di-share ya Sudah, Pak. seluruh grup. Mana? Pokoknya saya mau nanya itu emang ada sebutan kata yang lebih singkat. Yang mana? Yang lain. Yang nggak ada di itu. Disingkat. Sebetulnya tidak boleh disingkat. Kalau di Indonesia memang bisa disingkat. Misalnya Jokowi. Itu sebenarnya apa? Joko Widodo. Disingkat jadi Jokowi. Iya toh? Kalau ini tidak boleh disingkat. Misalnya kamu bilang Jehovah Jireh, Jiji. Kau boleh. Jehovah Jireh. Ya, terus kamu singkat Jeji. Kau boleh. Ya benar itu. Nek Jokowi, Joko Widodo ya. Terus dulu siapa lagi ada pejabat Indonesia terlalu dawa jenenge disingkat. Siapa? SBY loh. SBY Surabaya, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena itu nama Allah. Ya, Alkitab bilang apa? Hormatilah Tuhan Allahmu. Jadi kalau nyebut Jehovah Jireh, jadi singkat Jehovah Jireh tidak boleh ya. Ya benar ya, khawatir nanti disingkat. Apalagi pertanyaan, 1, 2, 3. Boleh tanya, siapa mau tanya? Nek kamu tanya berarti kamu cerdas, pinter. Nek nggak tanya, ya udah cerdas. Siapa mau tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada? Ada? Tak kelem, cuma ikut tau. Wah ya, haya. Haya. Ada yang mau tanya? Sini. Belakang, mau tanya? Ya, mau tanya. Tuh, tapi kan angkat tangan tadi. Biar suara terdengar manis dengar. Bes, ayo coba godok. Berdiri. Enggak. Itu dari bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bukan bahasa Jawa, bukan. Jadi tidak boleh nulis seperti bahasa Coroko. Tulisan Ibrani enggak? Latin gini, bukan Latin gini, tapi ada kayak. berarti ini bahasa Indonesianya. Ini dilafalkan. Dilafalkan itu tulisannya gini. Tapi tulisan Ibrani itu mirip kayak tulisan Arab. Karena itu satu rumpun. Bangsa Urdu, bangsa apa itu? Nah, tapi untuk pengucapannya bahasa Latinnya gitu. Tapi kalau ini kamu pakai bahasa Inggris tetap sama. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Tapi tertulis dengan bahasa Ibraninya bukan tulisan itu, enggak. Jadi kalau kamu ngelencer ke Israel, ya tulisannya enggak gitu. Tulisannya kayak Amin. Apa lagi? Ini benar. Kalau ini asalnya bahasa dari Jawa, tulisannya mungkin pakai Hodo Coroko. Tapi kan dari Ibrani, tulisan Israel sana, tulisannya enggak gitu. Ya, ngerti ya? Ada lagi? 1, 2, 3.